Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa 23 Maret 2021 dengan judul Misionaris dan Pemimpin Ibadah. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita memohon kuasa Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau memberkati, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami. Kami pasrahkan belajar kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Misionaris dan pemimpin ibadah. Dan sepanjang satu hari ini, ringkasan ini diambil dari Yesaya pasal 66 ayat 19 sampai ayat 21. Jadi bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya di dalam Yesaya 66 ayat 19 sampai ayat 21. Dan keterangan dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah begini. Yehuda itu akan menjadi bangsa misionaris dan untuk pergi membawa terang kepada bangsa-bangsa dan menjadi magnet untuk menarik bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Itu yang harusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan mengutus orang yang terluput dari kehancuran untuk pergi ke ujung-ujung bumi, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ini ditulis di dalam buku Yesaya 66 ayat yang ke-18. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu konsep yang jelas di dalam perjanjian lama tentang jangkauan misionaris yang bangsa Yehuda harus lakukan setelah mereka dipulihkan. Jadi setelah mereka dipulihkan, maka bangsa Yehuda ini adalah bangsa misionaris. Yang harus dilakukan adalah menjadi bangsa misionaris. Kenapa? Ada begitu banyak mujizat yang dialami oleh bangsa ini sehingga mereka bisa kembali lagi menjadi satu bangsa yang berdaulat dan orang lain akan melihat. Ini yang menjadi magnet daripada misionaris itu sendiri. Jadi ada yang dilihat di dalam diri bangsa Yehuda ini. Jadi intinya bukan saja bangsa-bangsa akan ditarik ke Yerusalem, tetapi Yehuda juga akan keluar menjaga bangsa-bangsa. Jadi intinya bukan hanya bangsa di sekitar Yerusalem itu akan melihat bangsa Yehuda, tetapi yang harus dilakukan oleh orang-orang Yehuda adalah mereka juga menjangkau keluar. Ya. Jadi bukan hanya orang lain melihat ke dalam, tetapi bangsa Yehuda ini harus juga terlibat di dalam jangkauan keluar. Jadi ini yang kita bisa dapati dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa ini. Dan ini akan terjadi setelah Yehuda itu kembali dari masa pembuangan hingga kedatangan Yesus. Ya, kedatangan Yesus, Matius 23 ayat yang ke-15. Jadi saudara-saudara, kalau kita lanjutkan, jemaat Kristen yang mula-mula bersama para rasul membawa Injil begitu cepat ke seluruh dunia. Ini kita bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 23. Jiwa-jiwa yang akan dibawa oleh para misionaris ini disamakan dengan persembahan gandum yang dipersembahkan oleh bangsa-bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi persembahan gandum ini tidak disembelih. Jadi ini berarti para petobat baru ini menjadi korban yang hidup, yang dicatat di dalam buku Roma 12 ayat 1. Jadi mereka ini korban yang hidup. Jadi ini juga disamakan dengan penahbisan
dari orang-orang Lewi dari antara orang Israel sebagai persembahan ya di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang ditujukan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Bilangan 8 ayat yang ke-11. Dan kalau kita membaca di dalam Yesaya 66 ayat 21, bangsa Israel dan bangsa lain akan bergabung bersama di dalam menyembah Tuhan. Tuhan akan memilih beberapa dari antara bangsa-bangsa, bukan orang Israel, ya, untuk menjadi imam bersama dengan keturunan Harun dan orang Lewi. Ini menjadi perubahan yang revolusioner. Jadi sebelumnya Tuhan memberikan wewenang hanya kepada keturunan Harun dan suku Lewi akan membantu keturunan Harun ini. Tetapi melalui nubuatan Yesaya ini, pelajaran kita ini, Tuhan menunjuk beberapa orang non-Yahudi untuk melayaninya, ya, seperti keturunan daripada Harun. Dan saudara-saudaraku, kalau kita lihat saat ini juga kita melihat bahwa secara keturunan ya banyak di zaman ini bukan dari keturunan Lewi, tapi digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menjadi misionaris bagi bangsa lain. Dan kita dapati ya kisah-kisah di Perjanjian Baru, mereka yang tidak semua harus dari keturunan Harun atau keturunan orang Lewi menjadi orang-orang yang bersedia menjadi misionaris. Ya, jadi ini yang menjadi ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Dan kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, kita ini adalah misionaris. Jadi mari kita gunakan waktu kita, bukan hanya orang lain melihat kehidupan kita, tetapi mari kita gunakan juga kehidupan kita ini untuk menjangkau keluar. Karena kita ini, ketika kita mengikut Kristus, kita ini adalah seorang misionaris. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.